Oke, jadi kuliah minggu lalu udah saya upload ke YouTube. Terus apa namanya, coret-coretan yang whiteboard itu udah saya upload di apa namanya, di Edunext ya. Nih jadi saya ada perubahan. Jadi PR itu saya buat 40%, agak lebih besar dibanding dengan ujian 1 dan ujian 2. 5% itu angka lain-lain lah ya. Nah, jadi untuk PR-nya itu Anda ada tiap minggu, ya, yaitu membuat ringkasan kuliah minggu sebelumnya. Jadi kalau untuk yang minggu kemarin, minggu berapa tuh? Minggu 2 ya, kan sudah upload tuh yang whiteboard-nya ya. Jadi Anda buat ringkasan, dikumpulkan dalam ringkas. Jadi gini, Anda dari whiteboard atau dari YouTube kan ada itu kuliah rekamannya gitu ya, sama di whiteboard tuh yang di Edunext. Jadi dari situ Anda buat ringkasan minimal 2 halaman ya. Minimal ya 2 halaman untuk apa namanya, kuliah minggu lalu ya, yang minggu kedua gitu. Jadi dikumpulkan di Edunext, formatnya itu dalam docx ya, dalam docx. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. yang sit in upload kemana Pak? Sebentar. Sebentar atau gini, sebentar ya. Anda udah saya tambahkan belum ya di, perasaan udah saya udah tambahkan ya di Edunext deh. Di Edunext lagi. Di Teams ya. Ya di tim sudah Pak. Ya, maksudnya dikumpulkan di Teams. Oh ya. Jadi Anda lihat di Baik, situ Pak. kan udah ada tuh apa namanya, notifikasi assignment theory group. Udah kelihatan belum? Tugas 1. Iya, Pak. Ya itu aja jadi ininya Anda apa namanya, kumpulkannya dalam bentuk docx gitu ya. Apa namanya, tugasnya dikumpulkan minggu depan jam 11 pagi waktunya, jadi masih ada waktu seminggu Anda buat. Ya dikumpulkan di sini aja. Baik, Pak. Di apa namanya, di Teams ya, di Teams. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Jadi untuk yang sit-in juga harus buat itu ya, buat ringkasan ya, ringkasan kuliah minggu lalu. Bahannya dari rekaman YouTube dan whiteboard yang saya kirim di apa namanya, di Edunext. Anda bisa ini nggak masuk ke Edunext nggak untuk ngambil itu? Siapa, Rami ya? Recording in progress. Ya, nggak bisa Pak kalau di Edunext. Saya nggak bisa akses. Oke, kalau kayak gitu nanti saya coba apa namanya, upload di ini juga deh, di apa namanya, di Teams ya. Terus Novi sama Tegar tolong namanya dirubah jadi name garis bawah nama. Name garis bawah nama. Tolong dirubah ya, jadi supaya bisa kenal dari mana aja. Tegar itu kedengaran nggak ya? Oke, sebentar kok, bentar. Bisa buat message. Oke, chat. Tegar tuh kedengaran nggak suara saya? Oke lah. Oke, kalau gitu sebentar. Sebelum saya lupa, saya upload itu dulu deh, upload filenya ya.
Kelas notebook. Bentar berarti ya. Sebentar, ini saya pause dulu recordingnya. Oke, ini sudah terlihat tentang grup siklik. Sudah terlihat semua? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Suara saya jelas ya, tidak putus-putus ya. Jelas, Pak. Jelas, oke. Oke, jadi kita bahas lagi contoh grup yang lain ya. Ini adalah grup siklik. Jadi sempat kemarin kita bahas sebentar sebelum akhir kuliah ya. Misalkan disebut namanya Z2. Ini representasinya itu bilangan 01. Ya, dibayangkannya 01 itu apa istilahnya? Sesuatu hal yang sifatnya itu abstrak. Bukan maksudnya gini. Anda bisa bilang itu bilangan ya 0 itu. Atau 0 itu juga bisa merepresentasikan sebagai matriks juga bisa. Misalkan matriks 0 2 kali 2 itu berarti yang elemen-elemennya 0. Atau matriks identitas gitu yang 1 0 0 1 gitu, 2 kali 2 ya. Atau 3 kali 3, 4 kali 4 sama aja, n kali n sama. Seperti itu. Jadi 0,1 itu mewakili simbol yang digambarkan dengan dengan bilangan. Jadi ini secara umum. Gitu. Oke. Jadi untuk Z2 itu seperti ini. Untuk Z3, nah ini Z3 udah jelas, dia istilahnya bukan bilangan yang kita kenal ya. Kalau kita belajar, Anda pernah tahu kan yang bilangan jam itu ya? Saya lupa di SMP atau SMA ya, yang ada bilangan jam itu. Penjumlahan bilangan jam seingat saya ya. Jadi ada 0123 atau 012 gitu ya. Ini didefinisikan penjumlahannya seperti ini. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2 itu 2. Nah, dari sini jelas bahwa 0 itu adalah identitas. Inverse-nya juga 0 itu sendiri. Kemudian 1, 1 itu 2, 1 plus 2 itu 0. Nah, berarti 1 itu adalah inverse dari 2, atau sebaliknya. Ya. Jadi 2 itu juga merupakan inverse dari 1. Nah, ini Anda coba kalau misalkan sampai N yang kita sebut Zn, gitu ya. Bentar. Mungkin ini, harus ini Zn plus 1. Ya. Zn plus 1. Kalau ini kan Z2 itu 2, Z3 itu 3. Zn itu berarti 0. Harusnya Zn plus 1 ini. Maaf. Tebal juga ya. Alah. Bentar, kok aneh sih. Mana dia tadi? Mana ya? Sebentar ya. Ininya mati. Mohon maaf. Kok error ya? Bentar. Kok error ya? Plus 1. Ya, oke ya. Jadi N-nya itu mulai kalau dari sebentar. Kalau Z2 itu kan 0, 1. Berarti N-nya itu mulai dari 1 ya. N-nya itu mulai dari
1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi ya, jadi n plus 1 itu akan balik lagi ke 0. Oke? Jadi 1 itu adalah Z2, yang n sama dengan 2 itu adalah Z3, berarti kita mulai dari 0, 1, 2 gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke, jadi ini dari sini bisa kita lihat bahwa Z2 itu juga merupakan subgrup atau proper subgrup kita nyebutnya. Ini namanya proper subgroup. Proper itu apa sih? Jadi yang sebenarnya gitu. Jadi dia tidak mungkin apa namanya? Bahasa Inggris, saya nulis bahasa Inggrisnya lebih enak seperti ini. Proper subgroup, maksudnya tanda begini ada sama dengan gitu. Jadi subset atau proper subset gitu ya. Jadi dia subgrup itu tidak mungkin sama gitu. Jadi kalau ditulisnya, jadi kalau misalkan ditulis M seperti ini, misalkan M seperti ini, itu bisa M sama dengan N. Tapi kalau M begini, ini artinya M itu tidak sama dengan N. Seperti itu maksudnya. Oke. Oke, itu bentar ini kok mudah-mudahan ini nggak berubah ya. Mudah-mudahan tidak berubah. Ini saya nggak tahu nih apa nih ya. Operasi biner perkalian. Nah, ini saya tengahnya ini saya nggak tahu nih apa ya setengahnya. Takutnya ini tuh bawa dari mana gitu ya. Oke lah. Saya juga nggak tahu. Oke, nah bagaimana dengan operasi biner perkalian? Gitu ya. Jadi misalkan kita ambil Q itu adalah misalkan bilangan rasional ya, bilangan rasional gitu ya. Kita juga udah tahu bahwa Q bilangan rasional itu merupakan grup aditif ya terhadap ya itu grup aditif dan dia sifatnya komutatif gitu ya. Komutatif. Gitu. Nah, kalau untuk perkalian gimana? Nah, kalau perkalian itu jadi di sini 0 tidak lagi bisa kita pakai gitu ya. Jadi 0. Jadi identitasnya itu disimbolkan untuk yang perkalian itu adalah 1, bukan 0. Kalau 0 itu merepresentasikan identitas untuk aditif. Kalau yang perkalian atau multiplikatif itu 1. Jadi seperti ini misalkan. A kali A inverse itu adalah 1. Jadi A itu tidak mungkin sama dengan 0, karena 0 kali 0 itu adalah 0. Kan? Jadi ini tidak boleh. Jadi agar supaya dia itu menjadi grup multiplikatif, jadi 0 itu harus disingkirkan. Jadi disingkirkan itu artinya misalkan bilangan rasional itu dikurangin 0, jadi 0 itu tidak termasuk di sana. Oke, nah kalau 0 itu tidak termasuk di sana, itu bisa kita katakan himpunan Q minus 0, pasangan ini, dikali ini, itu kita sebut namanya grup multiplikatif. Dan kesemuanya ini kita sebutnya komutatif ya, atau abelian. Komutatif atau abelian. Komutatif. Atau abelian. Nah, ini juga sama. Jadi untuk bilangan rasional gitu ya, R di sini itu dikurangin 0. 0 itu adalah ya maksudnya dia disingkirkan 0. Jadi 0 itu di remove dari sana.
kalau pasangan ini, ya, jadi R dikurangi 0, kemudian koma kali pasangan ini membentuk grup multiplikatif yang sifatnya abelian. Oke, Anda bisa ya, kebayang ya ini, karena 0 di sini dia tidak punya inverse, gitu. Tidak punya inverse perkalian. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kalau bilangan tersebut, kalau saya pakai matriks misalkan. Jadi saya pakai matriks ya, 2 kali 2. Ini misalkan M2 kali 2 Z. Gitu ya. Nah, jadi saya istilahnya membuat sebuah definisi, ya, di definisi. Ini bisa data, aduh, sorry. Ada definisi di sini bahwa M2 kali 2Z, ya, itu maksudnya adalah matriks, himpunan matriks ABCD, di mana ABCD-nya itu adalah bilangan bulat, tetapi determinannya tidak nol. Oke. Jadi determinannya tidak nol. Jadi himpunan yang M2 kali 2 ini, yang Z ini, ketika dia itu determinan tidak nol, itu dia adalah grup multiplikatif ya. Dan dia secara umum dia tidak abelian gitu, atau tak abelian kita nyebutnya. Ini kita nyebutnya grup diskrit gitu ya. Ya karena bilangannya itu adalah bilangan bulat ya. Ini kita bisa tahu bahwa untuk perkalian matriks gitu ya, itu A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Ini yang dikatakan sifat tak abelian itu seperti ini. Dan determinan A kali B itu adalah sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi artinya bahwa matriks A yang determinan tidak nol kali B yang determinannya juga tidak nol, maka matriks determinan hasil perkaliannya itu juga tidak nol ya. Jadi ini artinya dia dijamin closure atau tertutup dan dia membentuk grup. Kemudian kalau kita extend lagi misalkan ke bilangan real ya, n kali n misalkan ya. Jadi kalau saya gambarkan mn kali n, ini maksudnya mn kali n. N kali n. Ini jadi himpunan ini, himpunan matriks yang n kali n, ya matriks bujur sangkar, yang elemennya itu semuanya real, ya, disimbolkan seperti ini dan determinan tidak nol. Ya. Jadi yang ini secara umum adalah matriks real, ya determinannya tidak nol. Ya. Ini juga membentuk grup multiplikatif, ya. Dan dia tak abelian. Oke. Jadi gambarnya seperti inilah kurang lebih. Kalau untuk matriks n kali n, yang elemennya AIJ, A11 sampai A1N, dan seterusnya, sampai ANN. Nah, itu kita sebut ini adalah grup kontinu. Kalau yang tadi ada grup diskrit, ya, yang grup diskrit yang ini juga bisa kita sebut n kali n juga bisa. Gitu. Nah, ini ada nama khusus untuk matriks yang secara umum gitu ya. Itu kita nyebut grupnya itu adalah grup GL dalam kurung 2, Z. Jadi 2 itu merepresentasikan namanya representasi fundamental. Fundamental itu maksudnya terkait dengan matriks 2 kali 2 dan Z-nya itu adalah bilangannya, elemennya adalah bilangan bulat. Nah, kalau sedangkan secara umum itu kita nyebutnya adalah GLN. Jadi N di sini itu terkait dengan representasi fundamental ya N kali N, dan R di sini itu merepresentasikan bahwa setiap elemennya itu adalah bilangan real. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan?
Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini umum ya. Jadi kalau untuk grup umum ini memang kita rada sulit untuk mempelajarinya gitu ya. Ya kita ambil yang contoh-contoh aja yang sederhana. Nah ini contohnya yang disebut namanya grup rotasi ya. Grup rotasi pada R2. Jadi kalau misalkan Anda bayangkan di sini ada nggak gambarnya? Jadi grup rotasi itu gini. Kenapa disebut grup rotasi? Karena dia terkait dengan rotasi bidang. Jadi misalkan yang biru aja. Ini adalah Y, sana itu adalah X gitu ya. Sana itu adalah X. Nah ini yang ininya, ini adalah Y prime, ini adalah X prime, dan di sini adalah theta. Jadi dia memutar koordinat gitu. Dan sumbu putarnya, ini maksudnya nolnya berimpit. Nolnya itu berimpit. Jadi ini disebut namanya grup rotasi R2, jadi rotasi pada bidang. Kalau seperti ini, kalau kita pakai aturan tangan kanan, sumbu Z-nya itu ke atas, keluar bidang papan. Ini nanti akan kita bahas secara detail. Karena nih, jadi intinya begini. Grup itu adalah sesuatu hal yang abstrak. Oke? Sesuatu hal yang abstrak, gitu ya. Nah, tapi dari yang abstrak tersebut, Anda punya gambaran yang sederhana. Gitu ya. Nah, kenapa saya membahas grup-grup yang seperti tadi ini, misalkan grup rotasi R2, karena ini bisa dikatakan mengambil apa istilahnya. Jadi grup yang abstrak tersebut tuh kita harus ada sesuatu hal yang sederhana yang kita mengerti. Jadi satu hal yang abstrak itu kita bisa mengambil analogi. Walaupun memang hal yang kita analogikan tuh ya bisa jadi secara umum itu belum tentu benar, tapi bisa dikatakan itu mengambil apa istilahnya ya, mengambil ya hal yang bisa kita mengerti gitu ya, yang sederhana gitu. Jadi ada hal yang sifatnya abstrak itu kita harus. Jadi kalau kita cerita ke orang dari hal abstrak tersebut kita harus mengambil contoh yang paling sederhana itu apa. Seperti tadi misalkan masalah grup. Kita kan penjumlahan bilangan kan udah dipelajari sejak kapan sih? SD apa TK gitu ya. Nah, itu kan bisa kita ambil contoh bahwa itu ternyata membentuk grup gitu, terhadap aditif. Dengan 0 sebagai identitasnya. Seperti itu. Jadi grup perkalian tadi itu juga bisa. Seperti itu kurang lebih. Jadi hal yang abstrak itu bisa kita ambil gambaran sederhananya. Oke. Jadi sekarang kita tinjau grup rotasi R2 ini bentuk khusus ya, bentuk khusus dari grup GLN namanya. Nah, jadi SO2 ini adalah elemennya itu adalah bentuk matriksnya itu adalah cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Di mana tetanya itu adalah dari 0 sampai 2pi atau kelipatan bulatnya. Oke, nah dan ini, jadi kalau tadi secara umum, matriks itu kan non-abelian atau tak abelian grupnya. Nah, grup rotasi ini, ya itu dia abelian. Dan sifatnya itu kontinu. Ini juga kita sebut namanya grup kompak, karena parameternya itu terbatas. Dari 0 sampai 2pi. Nah, SO2, ya itu ada singkatannya. Singkatannya itu adalah spesial. Maksud spesial itu apa? Kalau Anda hitung di sini, determinannya sama dengan 1. Gitu. Ya. O di situ itu adalah yang terkait yang disebut namanya ortogonalitas. Jadi sifat ortogonal. Nanti akan kita jelaskan apa itu ortogonal. Ya. Jadi yang namanya spesial itu adalah determinannya 1. Gitu. Dan ini kalau Anda lihat, inverse-nya ini adalah tinggal rubah aja minusnya dari di bawah jadi ke atas. Jadi seperti ditranspos lagi. Kalau Anda kenal transpos. Nah ini bisa Anda cek ya.
Kalau A theta 1 kali A fungsi theta 2, itu ternyata dia adalah abelian. Ini Anda bisa cek. Ini adalah contoh matriks atau grup dari apa yang elemennya matriks yang dia merupakan abelian. Jadi abelian itu bisa dikatakan, bisa kita simbolkan seperti ini, sifatnya jadi seperti bilangan. Gitu. Bilangan dalam tanda kutip. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Saya lanjutkan lagi. Nah ini grup yang lebih umumnya, ya, yang di 2x2, itu kita nyebutnya adalah GL2,R, di mana GL2,R itu adalah ini matriks 2x2 yang elemennya apa namanya, bilangan real ABCD-nya dan determinannya tidak sama dengan 0. Dan ini secara umum dia tidak komutatif atau non-abelian. Nah, ada yang disebut namanya SL, jadi dari GL jadi SL. Kata S di sini juga analog dengan yang di atas. Tanda S di sini itu adalah apa, spesial, ya, spesial. Jadi determinannya sama dengan 1. Dan tentunya ini determinannya tidak sama dengan 0. Dan SL2,R itu merupakan proper subgroup dari GL2R,R. GL2,R. Dan dia secara umum tidak abelian. Oke. Nah, ini coba Anda latihan. Ya. Jadi ada matriks 2x2. Ini kata nyebutnya ini adalah grup H gitu ya. Tentunya ini determinannya tidak boleh 0 gitu ya. Jadi kalau dia itu apa namanya, ini adalah subgrup abelian dari GL2,R, proper subgroup. Ya. Karena kenapa proper subgroup? Karena dia elemen of diagonalnya itu 0. Oke. Dan determinannya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau matriks-matriks yang elemennya itu adalah diagonal seperti ini, itu dia mencirikan bahwa dia itu adalah grup abelian. Tapi secara umum tuh ini bentuk khusus sebenarnya, bisa jadi ada bentuk yang lain yang umum gitu, yang dua-duanya tidak 0 nih. Tapi ini adalah bentuk khusus. Jadi kalau bentuk khusus AD di sini yang apa namanya, diagonal utamanya itu tidak 0 gitu, yang off diagonalnya 0, itu mencirikan grup abelian. Jadi matriks-matriks diagonal lah gitu ya. Gitu. Itu adalah grup apa namanya, abelian subgrupnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau dia itu matriks apa namanya, yang apa diagonal, kita nyebutnya adalah HN gitu ya. Jadi itu apa, matriks yang diagonalnya apa, matriks n kali n yang off diagonalnya 0, yang diagonal utamanya itu adalah tidak 0 gitu ya. Itu termasuk subgrup abelian. Jadi ini A dengan D itu tidak 0 ya, tidak boleh 0, karena kalau dia itu 0, determinan 0. Kalau determinannya 0 itu tidak membentuk grup. Oke. Jadi subgrup itu dikatakan subgrup ketika dia itu subhimpunan atau subset subhimpunan dan dia memenuhi karakteristik subgrup. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, Ya. karakteristik subgrup tadi itu bedanya dengan karakteristik grup, Pak? Atau sifat-sifat grup apa ya, Pak? Oh ya, gini. Oke, jadi kalau grup itu dia biasanya contohnya gini. Kayak GL2,R gitu ya. Ini kan A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Oke. Ini cuma syarat determinan tidak 0 aja, udah gitu. Determinan tidak 0. Oke. Nah, ini membentuk grup kan, grup terhadap perkalian matriks gitu, GL. Nah, determinannya
tidak harus 1, yang penting dia tidak boleh 0 aja. Negatif boleh, nggak boleh, asal tidak 0. Determinannya tidak boleh 0. Nah, ada subgrup, jadi gini, ada subhimpunan, ya, subhimpunan, yang kalau kita ambil secara spesifik, misalkan determinannya sama dengan 1. Kalau di sini kan yang GL2,R ini kan determinannya tidak harus 1 kan. Nah, tetapi ketika kita ambil determinan sama dengan 1, itu jadi namanya SL. Jadi matriks-matriks yang himpun yang determinannya 1, itu merupakan subhimpunan dari matriks-matriks yang elemen ya matriks-matriks yang determinannya tidak sama dengan 1, tapi tidak boleh 0. Seperti itu. Paham nggak? Jadi Subgrup ada dari matriks. GL. Kenapa? Maksudnya berarti subgrup dari GL, Pak, yang determinannya Iya, tidak iya. sama dengan 0. Iya. Jadi subgrup itu syaratnya harus subhimpunan dulu atau subset. Jadi himpunan yang lebih kecil. Himpunan yang lebih kecil. Atau yang paling mudah gini nih, kalau ini mungkin agak sulit ini. Misalkan ini ada GLZ, oke? Di mana GLZ itu adalah himpunan matriks 2x2 yang elemennya itu bilangan bulat, oke? Determinannya juga tidak 0. Kita nyebutnya GL2Z. Oke. Nah, GL2Z ini itu kan elemennya bilangan bulat, sedangkan kalau GL2R itu kan elemennya bilangan real. Jadi GL2Z itu pastinya proper subgroup dari GL 2,R. Oke. Kenapa demikian? Karena kan Z itu sendiri kan juga bilangan bulat itu kan merupakan subhimpunan kan dari proper subset dari bilangan real kan. Jadi bilangan bulat itu merupakan ya subhimpunan atau proper subset ya. Apa subhimpunan sebenarnya dari bilangan real kan? Betul nggak? Jadi dia himpunan pasti lebih kecil dibanding dengan bilangan real kalau bilangan bulat itu. Makanya GL2Z itu pastinya dia merupakan subhimpunan yang sebenarnya dari GL2,R. Nah, karena GL2Z itu juga memenuhi grup, maka nanti ini kita sebut namanya subgrup. Gitu. Karena himpunan lebih kecil dari GL2R dan dia memenuhi kategori atau aturan-aturan dari grup. Gitu. Jadi maka kita sebut dia subgrup. Gitu. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan penjelasan saya. Maksudnya ya cukup jelas gitu penjelasan saya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi intinya itu aja. Ada subhimpunan yang sebenarnya yang tidak mungkin sama gitu, seperti Z dengan R gitu, kurang lebih gitu. Ada lagi yang lain nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ini ya Anda bisa sebagai latihan juga. Jadi nah gini, ini coba Anda latihan gitu ya. Anda latihan. Jadi Anda coba buktikan gitu ya bahwa ini adalah subgrup abelian dari GL2R lah, di mana A dengan D itu dia tidak boleh 0. Ya. Ini malah lebih mudah gitu ya. Coba Anda buktikan. Jadi syaratnya itu Anda tinggal cek apakah ini memenuhi subgrup gitu aja. Nah, kalau saya ambil secara umum, ya jadi semua elemen tidak 0. Semua elemen tidak 0. Adakah grup abelian di sini? Bisa silakan Anda coba. Anda bisa kerjakan itu di tab, kemudian di-upload ke MS Team ya.
atau ke Edunext ya. Kita coba di MS Team aja dulu. Latihan 2. Sekarang tanggal 2 kan. 10 menit cukup nggak atau perlu tambahan jam? Halo? 10 menit cukup nggak? Tadi buktikan apa dulu, Pak? Apa? Tadi buktikan apa, Pak? Ini nih, latihan. Anda buktikan Ya. bahwa ini juga subgroup. Jadi ini adalah abelian group. Jadi kebetulan kan ini yang off diagonalnya 0. Nah sekarang kalau dia itu bisa nggak kita konstruk ya, kalau elemen-elemennya itu dia tidak 0 gitu. Dia tidak 0. Bisa nggak kita konstruk grup abelian? Syaratnya apa gitu? Ya, makasih, Pak. Oke. Masih terlihat kan kalau saya buka MS Team kan? Oke, Anda coba 12-15 ya. 12-15 Anda kumpulkan di Teams ya. Wednesday, tanggal 2 kan sekarang ya. Oke. Kemudian Anda buka juga coba di Edunext. Bagi yang Edunext itu untuk yang apa namanya? Untuk yang apa namanya peserta kelas ya. Peserta kelas. Tapi sebenarnya di Edunext juga bisa ada saya tambahkan sih siapa? Sebentar. Latihannya nomor 1 dan 2, Pak. 1 dan 2 ya. Jadi yang pertama itu kan yang diagonal saja. Kalau yang semuanya tidak 0 bagaimana? Oke, untuk yang apa namanya? Untuk yang peserta kelas ya, di Edunext itu Anda bisa mengumpulkan itu di assignment di modul 3 ya. Jadi sekarang kan minggu ketiga, modul 3 ya. Itu Anda ini kan sampai 14-15 lah. Anda kumpulkan di sini dalam bentuk file PDF saja. Di keduanya, di sama-sama. Baik latihan 2 di MS Team dengan di Edunext. Oke. Kemudian ada lagi
assignment lagi ya sebentar. Saya buat lagi assignment. Oke, untuk yang tugas ringkasan kuliah minggu 2 juga sudah saya buat di EduNext. Itu berakhirnya tugasnya tanggal 9 jam 11.02 lah. Jadi Anda kumpulkan dulu di di Teams, baru dikumpulkan di EduNext ya. Oke, saya tunggu sampai 14.15, nanti bisa kita bahas ya. Saya nggak ini, saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi ini karena kelupaan direkam. Oke. Jadi untuk grup abelian yang udah tidak nol itu Anda tinggal misalkan A1, B1, C1, D1 kali A2, B2, C2, D2. Jadi ini sama dengan A2, B2, C2, D2, A1, B1, C1. Jadi ini Anda tinggal samakan elemen-elemennya. Jadi ini kebetulan misalkan saya ambil untuk yang baris pertama, kolom pertama. Ini saya samakan. Didapatkan syarat ini. Oke. Kemudian baris kedua, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Itu juga saya samakan. Saya dapatkan ini. Gitu ya. Kemudian baris yang ketiga itu kolom baris kedua, kolom pertama itu saya samakan. Oke. Didapatkan syarat ini. Oke ya. Jadi itu cukup jelas syarat-syaratnya. Ini nanti bisa Anda elaborasi lagi. Nanti akan saya upload ini di Teams ataupun di EduNext filenya. Nah, ini ada pemetaan antar grup. Ya, jadi misalkan saya tinjau himpunan A dan B. Ini secara umum dulu. Jadi kalau F itu dipetakan ke B, itu biasanya hasil pemetaan FA, ya, hasil pemetaan dari A ke B itu biasanya subhimpunan. Ya. Jadi subhimpunan itu bisa sama dengan B, atau dia bisa subhimpunan yang sebenarnya atau proper subset. Jadi kalau misalkan A elemen dari A kecil elemen dari A besar, B kecil elemen dari B besar, dan dia ada operasi biner di sini, gitu ya, dan dia membentuk grup misalkan ya, atau grup void lah, bisa juga. Nah jadi ada pemetaan. Jadi ini yang lingkaran di sini adalah operasi biner dalam A, sedangkan yang di sini adalah operasi biner dalam B. Oke, karena kan FA dengan FA prime itu elemen dari B, kan udah masuk. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi pemetaan yang seperti ini yang mempertahankan operasi biner dari grup, itu kita nyebutnya pemetaan homomorfisme. Homomorfisme, artinya homo itu sama. Nah, F di sini juga secara umum tuh ada yang disebut namanya surjektif, jadi artinya A itu dipetakan secara habis ke B. Injektif itu dipetakan satu-satu, ya, dari A dipetakan satu-satu ke B, dan tidak harus elemen dari B itu ada pemetaannya dari A ke A gitu. Nah ada yang disebut namanya pemetaan bijektif, dia surjektif dan injektif. Nah kalau pemetaan ini itu dia biasanya punya inverse, ya, punya inverse. Ya, jadi kalau dia itu homomorfisme dan bijektif, itu kita nyebutnya namanya isomorfisme. Jadi artinya kalau dua buah himpunan A dan B
ketika dia FA-nya itu F itu isomorfisme, itu berarti bahwa FA di sini itu ekuivalen dengan B. Gitu. Seperti itu. Jadi A ekuivalen dengan B. Nah, pemetaan isomorfisme ini biasanya nanti dia dikaitkan dengan representasi grup ya. Jadi di kita tuh misalkan di fisika ada representasi matriks, ada representasi representasi diferensial gitu ya. Jadi keduanya itu ada pemetaan bijektif ya, isomorfisme. Jadi ada kalau matriks dengan matriks tentunya perkalian matriks, kalau operator dengan operator tentunya perkalian operator antar operator. Jadi dia berbeda perkaliannya gitu. Nah, ini ada contoh yang sederhana misalkan Z2. Ada Z2 representasinya dengan menggunakan operasi aditif, ada juga yang dia itu multiplikatif atau perkalian gitu. Dan keduanya ini adalah ekivalen. Mau Anda pakai aditif ataupun pakai perkalian. Cuma yang membedakan nanti kalau dia itu aditif berarti Z2-nya itu adalah 0 dengan 1. Kalau itu pakai perkalian itu berarti Z2-nya min 1 dengan 1. Itu aja. Jadi kalau kita ambil pemetaan F di sini, F0 itu ini adalah identitas. Dia pasti dipetakan ke identitas. Sedangkan F1 ya, itu dipetakan ke min 1. Jadi F1 di sini, 1 di sini itu adalah elemen dari yang ini. Gitu. Jadi ini adalah contohnya. Jadi ini adalah perkalian, operasi biner di aditif, sedangkan ini adalah multiplikatif. Jadi keduanya ini adalah ekivalen. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup? Pak, masih Cukup? ada kurang paham di bagian terakhirnya, Pak. Yang Mungkin mana? Yang di operasi biner 0 tambah 1-nya itu, Pak. Mungkin bisa dijabarkan. Ya, ini udah dijabarkan. Jadi gini, saya ini lagi. Jadi yang 0 dengan 1 itu adalah Z2, tapi dia operasinya itu adalah aditif penjumlahan. Sedangkan min 1 dengan 1 itu juga kita sebut Z2. Tapi operasi binernya itu adalah perkalian. Oke? Nah, pemetaannya itu seperti ini. Kalau F0 itu kan adalah identitas. 0 itu kan adalah identitas di sini ya. Sedangkan yang 1 ini adalah identitas di Z2 yang ini gitu. Nah, 1 yang di Z2 sini itu dipetakan ke min 1. Sehingga nanti kalau saya jumlahkan misalkan 01 itu nanti pasti dipetakan ke min 1. Kenapa? Karena kan F ini kan sama dengan F0 kali F1 kan. F0 itu adalah 1, F1 itu adalah min 1. Oke. Jadi ini didapatkan hasilnya memang min 1. Sedangkan yang 1 plus 1, yang 1 di atas di sini, itu perkalian sama dengan min 1 kali min 1. Jadi didapatnya 1. Seperti itu. Oh ya, Pak. Oke. Udah ngerti, Pak. Oke, siap. Oke. Saya pikir cukup ya. Saya pikir cukup. Nanti kan saya upload di Teams maupun Edunext, Anda bisa lihat. Dan ringkasannya nanti mungkin setelah yang minggu kedua, jadi nanti untuk minggu depan ditugaskannya. Oke, jadi Anda kerjakan dulu aja yang ringkasan kemarin, di-upload dalam bentuk docx ya. Anda menggunakan persamaan seperti biasa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Dan selamat siang.